Reforming Heart hari ke-109. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Nubuat Penghukuman Ahab. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja 20 ayat 35-43. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nubuat tentang hukuman yang akan menimpa Ahab. Seorang dari rombongan nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, "Pukullah aku." Tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau." Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia, lalu menerkam dia. Kemudian nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, "Pukullah aku." Orang itu memukul dan melukai dia. Sesudah itu nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya, "Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, 'Jagalah orang ini. Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya. Atau engkau harus membayar setalenta perak.' Ketika hambamu ini repot ke sana ke sini, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, 'Begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya.' Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan Nabi. Kata Nabi itu kepadanya, 'Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang telah dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya.' Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar. Maka sampailah ia di Samaria. Mari kita merenungkan. Apa yang Ahab lakukan dengan mengampuni Ben-Hadad sangat menyakitkan hati Tuhan. Saul pernah melakukannya ketika dia tidak membunuh Agag Raja Amalek. Dan dia juga menyimpan kambing domba orang Amalek. Dalam 1 Samuel 15 ayat 20-21. Tuhan membangkitkan raja-raja seperti Saul atau Ahab untuk menjadi alat penghakiman Tuhan. Mereka seharusnya menjadi hakim yang adil. Karena itulah posisi mereka sangat penting. Tuhan memberikan banyak kemampuan kepada mereka untuk menjadi pemimpin besar. Tetapi Tuhan juga menuntut banyak kepada mereka yang telah banyak diberi. Ahab seharusnya menghancurkan Ben-Hadad karena Tuhan mau menghancurkan Ben-Hadad melalui alat murkanya, yaitu Ahab, Raja Israel. Tetapi Ahab menolak untuk menjalankan tugasnya dan Tuhan pun murka kepadanya. Untuk menyatakan murkanya, Tuhan mengutus seorang nabi berbicara kepada nabi yang lain. "Pukullah aku." Nabi yang lain menolak untuk memukul. Penolakan itu ternyata berakibat fatal. Jika Tuhan yang memerintahkan lalu nabi itu menolak melakukan, maka dia akan dihukum oleh Tuhan. Sebab bagaimana mungkin seorang boleh menjadi nabi, tetapi tidak mau melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Nabi yang menolak perintah Tuhan itu akhirnya dibunuh oleh seekor singa. Kali kedua, nabi yang memerintahkan orang lain untuk memukul dia akhirnya bertemu dengan orang yang mau melaksanakan. Ia memukul nabi itu dan mencederai. Ia berpura-pura menjadi orang yang kehilangan seorang tawanan. Nasihat Raja Ahab adalah benar. Jika engkau kehilangan tahanan, maka nyawanya harus menjadi ganti bagi hilangnya tahanan itu. Inilah besarnya tanggung jawab tentara terhadap tahanannya. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa kepala penjara pun siap untuk bunuh diri jika tawanan yang dipercayakan kepada dia bisa terlepas. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 27. Tuhan menetapkan bahwa Ahab juga bersalah dalam hal ini. Ia meluputkan Ben-Hadad, dan karena itu Tuhan berkata bahwa nyawa Ben-Hadad harus diganti oleh nyawa Ahab. Dan rakyat Ben-Hadad harus dilunasi dengan rakyat Ahab.
Setelah mendengar hal ini, Ahab menjadi sangat marah. Ini adalah suatu kisah pendek yang sangat dalam maknanya, yaitu bahwa raja adalah hamba Tuhan yang dituntut untuk bersikap serius terhadap hal-hal yang penting. Tuhan membangkitkan seorang raja dengan beberapa tugas, dan kiranya ini pun boleh menjadi bahan renungan bagi kita semua. Yang pertama, raja haruslah menjadi alat keadilan dan murka Tuhan. Ini adalah aspek yang terus diperjuangkan. Allah membangkitkan seorang raja karena Allah mau ada keteraturan di dalam negara tersebut. Kegagalan menjalankan hal ini akan membuat seorang raja tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Siapa yang Tuhan rencanakan akan ditumpas, itulah harus ditumpas juga. Jika Tuhan murka terhadap seorang dan ingin memberikan balasan yang adil kepada orang tersebut, lalu mempercayakannya kepada raja untuk menghukum sesuai dengan prinsip keadilan, maka raja yang adalah hamba Tuhan harus menjalankan tugasnya. Dia harus menghakimi dengan adil dan menimpakan apa yang perlu untuk para pelanggar itu. Apakah yang dapat kita lakukan setelah memahami hal ini? Kita bisa mendoakan para pemimpin kita. Doakan supaya mereka tidak membuat Tuhan marah karena menyelewengkan keadilan. Doakan supaya mereka punya hati yang takut akan Sang Hakim yang akan membalas mereka jika mereka tidak setia. Lalu kita juga bisa merenungkan bahwa kita pun dituntut untuk mengasihi keadilan dan memperjuangkannya. Biarlah kita memahami hal ini. Biarlah kita belajar tunduk kepada Allah, belajar prinsip keadilan Allah melalui firman-Nya, dan dengan sungguh-sungguh menjalankannya bagi diri kita sendiri, maupun orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita atur. Mungkin bawaan kita di tempat kita bekerja, atau pembantu, atau anak-anak, mereka akan melihat kepada kita dan menuntut kita untuk berlaku adil. Yang kedua, raja juga haruslah menjadi orang yang memastikan rakyatnya takut akan Tuhan. Israel tidak mempunyai raja demikian karena mereka semua adalah penyembah berhala, apalagi Ahab. Jadi bagaimanakah Ahab bisa mengarahkan orang Israel untuk takut akan Tuhan? Raja yang tidak takut akan Tuhan akan membuat seluruh rakyatnya tidak takut akan Tuhan. Tetapi sebenarnya takut akan Tuhan adalah permulaan dari bijaksana. Siapa yang menyembah berhala tidak akan mempunyai bijaksana. Makin lama kehidupan orang-orang penyembah berhala akan menjadi semakin bodoh dan liar. Takut akan Tuhan juga menjaga nurani seorang sehingga kehidupan moralnya juga bisa terjaga. Di dalam Roma 1 ayat 18-32. Demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka membuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri-istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.
Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma 1 ayat 18-32 tadi menunjukkan kerusakan moral yang parah yang dimulai dari tidak adanya rasa takut akan Tuhan. Fungsi raja adalah menjaga bangsanya ke dalam kebobrokan seperti ini. Ia harus menjaga sungguh-sungguh sehingga umat Tuhan tidak terjerumus ke dalam keadaan yang rusak secara moral dan secara hikmat. Bangsa yang bodoh dan hidup penuh dosa adalah kekejian bagi Tuhan. Bayangkan betapa murkanya Tuhan jika ternyata yang berlaku bodoh dan hidup cemar adalah umat Tuhan sendiri. Apakah yang dapat kita tarik ke dalam kehidupan kita masing-masing? Jika Tuhan menginginkan raja memastikan rakyatnya hidup dengan penuh perasaan takut akan Tuhan, maka tentunya kita yang adalah bagian dari rakyat harus melihat ini sebagai tuntutan yang Tuhan inginkan dengan sangat. Biarlah kita belajar hidup dengan takut akan Tuhan, baik di bawah pemimpin yang bijaksana dan benar, maupun di bawah rezim yang korup dan yang menyeleweng. Jika pemimpin tidak beres, maka rakyat menjadi rusak, tetapi kita tidak harus menjadi rakyat yang rusak itu. Kita dapat menjadi kaum sisa seperti 7.000 orang yang mulutnya tidak pernah mencium Baal. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Yang ketiga, raja juga adalah orang yang seharusnya berjuang bagi kemuliaan nama Tuhan yang dilekatkan pada Israel umatnya. Inilah fungsi seorang raja sebagai pembela kemuliaan nama Tuhan dan Israel. Pemimpin yang baik memperjuangkan dengan sungguh-sungguh akan hal ini. Pemimpin yang baik ingin rakyatnya hidup dalam semangat memperjuangkan kemuliaan nama Allah mereka yang diidentikan dengan identitas bangsa mereka. Ini gagal dimiliki oleh Ahab. Tuhan ingin Ahab menghancurkan Ben-Hadad yang telah menghina Tuhan dan menghina umat Tuhan. Tetapi Ahab melihat bahwa mengampuni Ben-Hadad adalah lebih baik. Lebih baik bagi siapa? Lebih baik bagi kelangsungan relasi politik Ahab kah? Lebih baik karena bisa ada kerjasama yang menguntungkan secara ekonomi antara Ahab dan Ben-Hadad? Mungkin dua hal itu bisa terjadi. Tetapi pikirkan dengan sungguh-sungguh lagi. Apakah kerjasama dengan Ben-Hadad akan berdampak baik bagi kebanggaan nasional Israel? Jika ada satu orang raja yang membawa ratusan ribu tentara bersumpah akan menghancurkan Israel menjadi debu, kemudian ternyata raja itu kalah, apakah baik bagi identitas umat Tuhan jika raja itu tidak dihancurkan sama sekali? Segala ancaman bagi umat Tuhan adalah penghinaan bagi Allah yang namanya disebut atas umatnya. Setiap usaha menjalin relasi dengan orang yang telah menginjak-injak kemuliaan nama Allah dan umatnya adalah usaha yang bodoh dan tidak berwibawa. Ahab yang memang tidak punya dignitas atau wibawa apapun akhirnya membuat Israel tidak punya wibawa dan dignitas apapun di depan mata bangsa-bangsa lain. Mari kita merefleksikan juga ini di dalam hidup kita. Bisakah kita mempunyai bijaksana yang seimbang antara mengampuni dan menjaga kekudusan nama Tuhan? Tidak semua orang layak diampuni. Sekali lagi saya katakan, tidak semua orang layak diampuni. Ada orang yang tidak pernah bertobat menghina nama Tuhan dan kemuliaan nama Kristus. Bolehkah orang ini mendapatkan anugerah pengampunan? Jika Tuhan ingin mengampuni, tentu saja. Tetapi kita tidak pernah bisa memberikan kesempatan itu sebelum mereka sungguh-sungguh berada dalam keadaan yang hancur dan akhirnya mau kembali kepada Tuhan. Paulus mengatakan, jika seterumu lapar atau haus, tolonglah dia. Dalam Roma 12 ayat 20.
Tetapi ketika dia masih berada dalam keadaan yang kenyang dan limpah, dan dengan sombong terus menghina Tuhan, kita tidak mungkin memiliki hati yang dengan lega bisa membiarkan dia. Kita doakan supaya Tuhan hancurkan kesombongannya sehingga ia dapat kembali rendah hati di hadapan Allah. Bukankah Tuhan Yesus berdoa, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat"? Di dalam Lukas 23 ayat 34. Ya, dan kita dituntut untuk lakukan hal yang sama, yaitu kalau diri kita yang dihina dan dipermalukan, maka kita dengan rela mengatakan, "Bapa, ampuni mereka." Tetapi kalau yang sedang dihina adalah Tuhan, bukan kita yang berhak mengampuni orang itu. Yesus memohon ampun bagi mereka karena mereka sedang menghina Dia. Tetapi Yesus memperingatkan orang-orang yang menghujat Roh Kudus bahwa tidak ada pengampunan bagi mereka. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni.